Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan atau menjelaskan sedikit tentang pesan verbal. Anggota kami ada Rizky Amalia, Alvina Damayanti, Adelia Eka Permata, Ninda Rahmali Anggraini. Adapun pembahasan presentasi pada saat ini, 1. Pengertian pesan verbal, kedua macam-macam pesan verbal, yang ketiga penggunaan pesan verbal. Di sini saya Ninda akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pesan verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan, atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Dalam komunikasi verbal itu, bahasa memegang peranan penting. Komunikasi verbal mengandung makna denotatif. Media yang sering dipakai yaitu bahasa, karena bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Unsur penting dalam komunikasi verbal dapat berupa kata dan bahasa. Yang pertama, kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang, menurut Agus M. Harjana. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa memiliki 3 fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ada 3 teori yang membicarakan sehingga orang bisa memiliki kemampuan berbahasa. Di antaranya A. Operant conditioning theory yang dikembangkan oleh seorang ahli psikologi behavioristik yang bernama B.F. Skinner. Teori ini menekankan adanya unsur rangsangan, stimulus, serta tanggapan responsa atau lebih dikenal dengan istilah SR. B. Cognitive Theory yang dikembangkan oleh Noam Chomsky yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa yang ada pada manusia adalah pembawaan biologis yang dibawa dari lahir. C. Mediating Theory atau teori penengah yang dikembangkan oleh Charles Osgood. Teori ini menyatakan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuannya berbahasa tidak saja bereaksi terhadap rangsangan stimuli yang diterima dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya. Bahasa juga memiliki karakteristik. Yang pertama, pengalihan atau displacement, yaitu bahasa memiliki karakteristik yang namanya pengalihan, di mana kita dapat berbicara mengenai hal-hal yang jauh dari kita, baik dari segi tempat maupun waktu, berbicara tentang masa lalu atau masa depan. Yang kedua, pelenyapan, yaitu suara saat kita bicara bisa hilang atau lenyap dengan cepat. Suara harus diterima dengan segera, setelah itu dikirimkan atau kita tidak akan pernah menerimanya. Yang ketiga, kebebasan makna. Isyarat bahasa memiliki kebebasan makna. Suatu kata memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan karena kitalah yang secara bebas yang menentukan arti atau maknanya. Selanjutnya, macam-macam pesan verbal, yaitu berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal lokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contohnya, komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu kata-kata yang mempunyai makna berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat.
Contoh bentuk komunikasi tertulis misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis, seperti membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya, membuat dan mengirim surat aduan atau klaim kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat penolakan kerja, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan, membuat dan mengirim surat pemesanan barang atau order kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat kontak kerja kepada pihak lain, serta memberi informasi pada pelanggan yang meminta informasi produk-produk. Penggunaan pesan verbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau berbicara, bisa dilakukan secara langsung atau face to face atau dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon. Komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting, media sosial, dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.